Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Hajah Hilda Aini Sipa MAG dan teman-temanku sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika berorganisasi. Sebelum menjelaskan etika berorganisasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Solihin dengan NPM 24068124043. Prodi Penjas. Etika berorganisasi dalam Islam merupakan pedoman moral dan akhlak yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam menjalankan aktivitas organisasi. Tujuannya agar kerjasama yang dilakukan berjalan dengan baik, adil, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ada beberapa penjelasannya. Yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah. Setiap kegiatan dalam organisasi harus dilandasi dengan niat yang tulus untuk beribadah dan mencari ridho Allah, bukan untuk kepentingan pribadi atau kekuasaan. Menurut Al-Quran, padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Terus menurut hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi makna yang kita bisa ambil, setiap anggota organisasi harus memiliki motivasi yang berhasil dan niat yang lurus dalam menjelaskan tugas. Yang kedua, musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam organisasi, setiap keputusan sebaiknya diambil melalui musyawarah agar terciptanya keadilan dan kebersamaan. Menurut Al-Quran, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah dan di antara mereka. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 38. Dan menurut hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bermusyawarah dengan para sahabat dalam berbagai urusan penting seperti peperangan dan pemerintahan. Jadi makna yang kita bisa ambil, musyawarah mencerminkan nilai demokrasi dan menghargai pendapat setiap anggota. Lanjut, yang ketiga, amanah dan tanggung jawab. Setiap anggota organisasi harus dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Menurut Al-Quran, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Menurut hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi makna yang kita bisa ambil, dalam organisasi, amanah mencakup kejujuran dalam bekerja, menggunakan wewenang secara benar, dan menepati janji. Lanjut, yang keempat, kejujuran dan keadilan. Kejujuran menjadi dasar utama dalam hubungan organisasi agar terciptanya kepercayaan dan keterbukaan antar anggota. Menurut Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Menurut hadis, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi makna yang kita bisa ambil, setiap keputusan dan laporan dalam organisasi harus berdasarkan kebenaran, bukan kepentingan semata pribadi. Yang selanjutnya, yang kelima, saling tolong-menolong dan menghormati. Dalam organisasi, setiap anggota harus saling mendukung, menghargai, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Al-Quran, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2.
Dan menurut hadis, perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang dan saling mencintai ibarat satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh turut merasakannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi makna yang kita bisa ambil, organisasi yang baik dibangun dengan kerjasama, empati, dan rasa persaudaraan. Kesimpulannya, etika berorganisasi menurut Al-Quran dan hadis menekankan 5 prinsip utama. Yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, amanah dan tanggung jawab. Yang keempat, kejujuran dan keadilan. Dan yang kelima, saling tolong-menolong dan menghormati. Dengan menerapkan nilai ini, organisasi akan berjalan dengan harmonis, adil, dan membawa manfaat bagi banyak orang serta mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.